Halo halo Aquarius, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kalau sedang sakit, aku doakan semoga lekas sembuh. Kali ini kita general reading untuk 3 bulan ke depan. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Jadi mungkin ada yang resonate atau sebagian resonate. Buat kamu yang ingin menyimak video lainnya juga silakan. Kali ini kita lihat pesan dan energi untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Aquarius. 3 bulan ke depan. Ini timeless ya, kapan aja kamu nonton. Tapi aku fokuskan ke 3 bulan menjelang akhir tahun. Semoga bisa membantu. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Aquarius. Oke, bagi sebagian kecil Aquarius ya, yang aku rasakan hanya sebagian kecil. Jadi kamu mendapat pesan untuk bisa mengubah cara pandang. Perspektif atau sudut pandang kamu perlu diubah. Mungkin yang tadinya kamu melihat dari sisi A, sekarang coba geser ke sisi B gitu ya. Terlebih kalau kamu itu selama ini melihat sesuatu itu ukurannya duniawi atau materi. Kesenangan sesaat. Di 3 bulan ke depan kamu diminta untuk mengubah gitu ya. Point of view, mengubah bagaimana kamu menyikapi suatu keadaan, bagaimana kamu melihat jangka panjang gitu ya. Jangan hanya melihat yang sekarang. Di sini bukan berarti kamu tidak hidup di masa kini. Bukan berarti kamu itu terlalu memikirkan masa depan sampai lupa untuk menikmati hari ini. Tapi ini buat sebagian Aquarius yang mungkin terlalu berlebihan ya dalam menikmati hidup. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi negatifnya, kamu itu seperti kejar-kejaran sama waktu gitu ya. Karena kamu itu selalu melihat ke apa yang sekarang kamu bisa lakukan, apa yang bisa kamu habiskan gitu ya, tanpa kamu memikirkan masa depan nanti gimana. Kita lihat ya, at the bottom of the deck-nya, di sini ada Ten of Earth. Ya. Jadi buat Aquarius yang masih single, 3 bulan ke depan adalah saatnya untuk memikirkan bagaimana kamu ingin membentuk suatu keluarga yang harmonis. Kalau sudah berpasangan, bagaimana supaya kamu itu memperhatikan keluarga gitu ya. Kelihatannya di beberapa bulan terakhir, kamu itu sibuk ke apakah pekerjaan, usaha, atau diri sendiri. Nah, 3 bulan ke depan, waktunya untuk mengubah itu. Jadi coba fokus ke keluarga, bagaimana membahagiakan keluarga dengan bisa menyeimbangkan waktu kamu gitu ya. Kalau selama ini mungkin ya kamu sudah berusaha ya untuk memperhatikan keluarga atau membahagiakan keluarga, tapi 3 bulan ke depan mungkin porsinya itu ditambah atau ada fokus gitu ya. Misalnya untuk pertumbuhan anak kamu atau pendidikannya atau bagaimana dia bisa menjadi sosok yang mandiri gitu ya. Apa yang perlu kamu bantu, apa yang perlu kamu ingatkan, kamu nasehatkan gitu kepada anak kamu. Nah, jadi cari ya fokus atau yang spesifik di 3 bulan ke depan, bagaimana kamu bisa mengurus keluarga, memperhatikan dan memberikan yang terbaik untuk keluarga kamu. Yang aku rasakan juga, mungkin ada sebagian dari Aquarius yang lain merasa bahwa kok aku nggak bisa bahagia ya? Atau baru bahagia sebentar kok udah kecewa lagi. Ini mungkin ada kaitannya dengan sifat kamu yang cenderung memperhatikan atau mementingkan orang lain ketimbang diri kamu. Nah, ini secara overall ya. Kalau tadi aku menyinggung justru Aquarius yang mementingkan diri sendiri ya. Tapi aku tadi bilang itu sebagian kecil. Dan di sini aku melihat juga ada Aquarius yang merasa kok sepertinya hidup aku hampa. Atau misalnya menurut orang lain bahagia, tapi aku tidak bisa merasakan itu sampai ke dasar hati gitu ya. Baru bahagia sebentar udah berubah. Ada hal-hal yang membuat kamu kecewa atau sedih.
yang aku rasakan di sini mungkin ada perspektif atau sudut pandang yang perlu diubah. Mungkin kamu terlalu mementingkan orang lain, atau kamu itu takut gitu ya, kalau kamu merasakan kebahagiaan, ada orang lain yang gak suka, atau kamu itu akan menarik masalah gitu ya. Jadi di lubuk hati kamu gitu ya, tanpa sadar, mungkin di alam bawah sadar, kamu itu merasa tidak pantas untuk merasakan kebahagiaan itu. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan masa lalu kamu ya, pola asuh, atau juga norma-norma di lingkungan kamu gitu ya. Jadi kamu terbentuk menjadi orang yang gak enakan. Sebenarnya ya, jadi orang gak enakan itu memang ada positifnya. Tapi kalau kamu itu akhirnya mengorbankan diri sendiri secara berlebihan, sehingga kamu tidak bisa merasakan apa yang harus kamu rasakan, maka itu tidak baik gitu ya. Artinya kamu itu perlu mengubah cara pandang atau sudut pandang kamu. Kamu berhak bahagia. Dan kalau kamu merayakan kebahagiaan kamu, itu sah-sah aja. Bedakan dengan merayakan atau memamerkan. Bedakan antara merayakan dengan memamerkan. Jadi kalau kamu merayakan untuk kebahagiaan kamu, untuk hal-hal yang kamu rasakan, itu gak apa-apa. Jangan sampai kamu melakukan itu untuk pamer. Jadi itu aja sih perbedaannya dari niat, dan juga mungkin bagaimana kamu mendisplay, menunjukkan gitu ya. Kalau kamu merayakan, sekedar merayakan, artinya bukan ditujukan untuk pamer, orang lain juga kemungkinan besar akan bisa merasakan ya bedanya. Oh, ini orang lagi happy untuk dirinya sendiri gitu ya, dan orang lain akan bisa ikut happy. Tapi orang lain juga bisa merasakan, oh ini orang kayaknya pamer deh, kayaknya dia nggak segitunya, tapi dilebih-lebihin, jatuhnya jadi pamer kayak gitu. Karena kan ingin validasi dari orang lain gitu ya, atau mungkin ada dendam, ada rasa sakit hati, sehingga dia ingin menunjukkan gitu ya. Kamu ingin menunjukkan bahwa nih gue sekarang udah bisa kayak gini. Di sini energi Aquariusnya seperti nano-nano ya. Jadi campur-campur gitu. Tapi benang merahnya adalah terkait bahagia. Jadi yang pertama ya, kebahagiaan kamu itu perlu kamu bagikan ke orang terdekat, yaitu keluarga. Kemudian kamu berhak bahagia. Dan yang ketiga, kamu harus menabung rasa bahagia yang hakiki. Karena aku melihat akan ada perubahan. Mungkin perubahannya itu cepat, sehingga kamu itu seperti nggak sadar atau terlambat menyadarinya. Nah, antisipasinya, kamu perlu menabung rasa bahagia, sehingga ketika kamu menghadapi suatu perubahan, dan perubahan itu kan biasanya tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Ada yang berubah dari apa yang biasanya. Nah, kamu itu sudah punya tabungan rasa bahagia, sehingga kamu itu tidak kaget atau menjadi kehilangan arah gitu ya. Yang aku rasakan Aquarius ini akan bisa mengubah perspektif. Itu juga diperlukan ya. Jadi ketika ada perubahan, kamu itu perlu cepat untuk switch ya. Adaptasi, menyesuaikan diri. Dan aku yakin Aquarius ini sudah bisa ya mempersiapkan itu. Hanya saja mungkin tadi ya, benang merahnya adalah kamu berhak bahagia, tapi bahagianya yang hakiki, yang tidak merugikan orang lain, tidak membuat orang lain kecil hati, dan kalau bisa mengajak orang lain untuk merasakan bahagianya kamu. Kelihatannya ada juga yang mungkin sudah merencanakan traveling, liburan akhir tahun, ada yang mungkin perlu menunda, atau ada juga yang perlu mengurangi durasinya gitu ya. Jadi misalnya kamu sudah berencana untuk mengambil cuti 1 minggu, mungkin lebih baik dikurangi. Artinya sih tidak menjadi sesuatu yang buruk gitu, tapi mungkin kamu ada pertimbangan lain, kamu perlu mengubah rencana atau menunda gitu ya. Intinya sih ya, kamu sendiri yang tahu gitu ya, yang mana yang prioritas. Dan jangan sampai kamu itu memaksakan diri dan akhirnya kamu menyesal, kamu tidak menikmati gitu ya.
Oke, sekarang kita tarik oracle advice. Ada pesan apa untuk Aquarius di 3 bulan ke depan? Kelihatannya juga akan ada komunikasi, apakah dari orang yang tidak kamu duga-duga, dan kamu itu jadi bingung gitu ya. Mungkin kamu tidak menyangka orang itu akan menghubungi kamu lagi, tapi kamu perlu menyikapi dengan bijak. Jadi kalau misalnya kamu punya masalah dengan orang itu ya, dan sudah tidak berkomunikasi sekian lama, ketika dia menghubungi kembali, kamu perlu melihatnya dari perspektif yang berbeda. Jadi nggak usah bawa-bawa masalah yang sudah lewat gitu ya. Meskipun kamu memang belum memaafkan. Nah kan, it's time to release negativity. Aku banyak mendapatkan it's time to release negativity ini ya. Jadi pesannya adalah 3 bulan ke depan, apapun yang terjadi, itu bukan sesuatu yang semacam kejelekan yang tidak ada artinya gitu ya, atau hal negatif yang tidak ada artinya. Hal positif tentu membawa hal-hal yang positif juga. Kalau ada hal yang negatif, itu sebenarnya merupakan pelajaran gitu ya. Lebih ke pelajaran daripada punishment, daripada hukuman. Yang aku rasakan seperti itu. Jadi ini mengajarkan kamu, mengajarkan kita semua untuk bisa menghilangkan hal-hal negatif dari hidup kita, pikiran-pikiran negatif, apapun ya, yang membuat hati kita itu menjadi kotor. Jadi 3 bulan ke depan itu seperti kita harus kembali ke fitrahnya gitu ya. Artinya beres-beres, healing, melepaskan gitu ya, membersihkan. Supaya nanti awal tahun itu seperti fresh start. Jadi akhir tahun digunakan untuk melepas yang sudah tidak baik lagi, membersihkan hal-hal yang negatif, dan mengubah perspektif kita menjadi lebih baik lagi. Oke, so demikian dulu reading kali ini. Semoga membantu. See you and take care.